Salam saudara kasih. Hari ini kita memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimanakah ku balas kasih-Mu? Semua yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Salam saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 21 ayat 29 berbunyi demikian. Sebab telah melihat Timotius dari Efesus sebelumnya bersama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itulah tema daripada firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 21 ayat 29. Saudara kekasih, pernahkah saudara mengalami hal yang demikian? Kalau Anda belum pernah, Anda belum bisa memahami hal tersebut. Tetapi saya sudah mengalami hal ini, tapi yang saya ceritakan adalah cerita kakak saya tempo dulu. 30 tahun yang lewat di kampung. Di kampung itu ada hukum adat. Jadi kakak saya ini dikata-katain bahwa sudah melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki. Saudara kekasih, hanya diselidiki, punya selidik itu hanya fitnah.
yang tidak menyukai kakak saya. Akhirnya ada hukum di kampung, sehingga hukum di kampung itu namanya makudoni, di mana yang memfitnah ini harus memberikan makanan kepada keluarga yang mengalami yaitu fitnah. Saudara kekasih, hal ini dijelaskan juga kepada Paulus, bahwa Paulus tersebut telah membawa Timotius, seorang Kristen non-Yahudi, masuk bait Allah. Hukum Yahudi sangat keras. Jika memasukkan orang najis ke bait Allah, hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi Paulus mengatakan dengan tenang bahwa dia tidak ada melakukan hal-hal demikian. 3 poin yang kita pegang pada hari ini tentang fitnah lebih kejam dari pembunuhan. 1. Ketika kita menghadapi fitnah, kita harus hadapi dengan tenang. Kita tidak boleh terburu-buru, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Mungkin orang yang memfitnah salah atau mungkin bagaimana. Saudara kekasih, ketika kita tergesa-gesa bisa menjadi masalah besar, bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita harus dengan sikap yang tenang, tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru untuk menyelesaikannya, apalagi langsung berkelahi dengan orang yang memfitnah kita. Yang kedua, bahwa kita jelaskan dari firman ini, kita tidak boleh membalas. Jadi kita harus menyingkirkan keinginan membalas dan melukai yang memfitnah Anda. Izinkan pembalasan Tuhan. Jika benar itu adalah fitnah yang lakukan seseorang kepada kita, kita tidak boleh ada keinginan untuk membalas. Kita tidak boleh keinginan untuk melukai yang memfitnah kita tersebut. Izinkan Tuhan melakukan pembalasan tersebut, karena kita tidak melakukan sesuatu. Jadi Tuhan akan membalas setiap apa yang dia katakan oleh orang lain sesuai dengan perkataannya. Makanya nomor 3, saudara dan saya jangan suka bergosip. Apalagi ibu-ibu sukanya bergosip. Dia ketemu dengan temannya, dia ngegosip, ya. Nah, karena katanya gosip itu makin digosok makin sip. Saudara kekasih, orang yang suka bergosip itu adalah salah. Lebih bagus punya keaktifan untuk membuat yang positif. Jadi orang yang suka bergosip, iblis dapat memasukkan kata-kata alat kebohongan yang merusak kehidupan orang lain. Saudara bisa baca dalam Yakobus 3 tentang bahaya lidah. Lidah ini walaupun hanya kecil, tapi bisa merusak kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, mari kita jauhkan gosip dari kehidupan kita, biar nanti kita lepas dari fitnah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya, kami belajar Tuhan, bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Hal ini terjadi karena mungkin kami adalah orang-orang yang suka bergosip, atau mungkin disalahkan oleh orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang senantiasa hanya melakukan doa kepada Tuhan, bukan untuk bergosip kepada teman-teman, karena kami tahu iblis akan memasukkan kata-kata alat kebohongan yang dapat merusak orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu lidah yang kecil ini sangat berbahaya kalau kami gunakan untuk melukai, untuk memfitnah orang-orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, mari ketika kami difitnah, kami harus tenang menghadapinya, dan kami tidak akan melakukan keinginan untuk membalas dan melukai. Dan izinkan kami Tuhan, orang yang benar-benar hanya bergosip dengan Tuhan, hanya datang berdoa memuliakan Tuhan,
bukan menjadi orang yang melakukan gosip sesama, gosip kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami hanya bergosip dengan Tuhan, karena kami tahu dengan kami banyak berdoa kepada Tuhan, hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah menjadi berkat, bukan orang yang memfitnah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.